Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada hari ini segala puji bagi Allah. Kita pada hari ini diberikan Allah nikmat kesehatan badan. Mudah-mudahan rezeki kita juga selalu berlimpah. Ya, diberikan kekuatan. Ya, jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah mungkin tidak mungkin lah. La ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Baiklah, mudah salawat serta salam selalu ditercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya. Mudah-mudahan Ustadz dan Ustazah selalu diberikan kesehatan di Ramadan yang ke-17 ini. Selalu diberikan kekuatan, ya, selalu dikuatkan ibadahnya. Biasanya di akhir Ramadan ini para ulama, para ahli sufi mereka menangis karena ingin meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Tidak menghitung-hitung hari, mengucapkan Alhamdulillah Ramadan hendak tuntung sudah. Ya, baiklah. Ustazah Munirah sudah siap, Hajjah Munirah sudah siap, Alhamdulillah. Dengan judul hari ini sebenarnya berkaitan dengan judul beliau ini tentang kewajiban sholat. Hari ini tentang judul ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, kalau pada salah di dalam surah Al-Mudatsir, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka itu apa? Gerang. Qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka menjawab, kami kada sembahyang. Nah, jangan sampai nama kita tertulis di neraka. Nah, nama ini. Nah, na'udzubillah. Kada kita bisa bayangkan kalau jika kita masuk ke dalam neraka. Ya, itu salah satu ayat dalam surah Al-Mudatsir. Kalau bersalah Ustaz aja ini. Ya, sudah. Ya, ada nggak? Masalah kakum fi saqar. Belum ngecek. Fon? Ada mengecek Qur'annya. Oh, iya. Pura-pura ya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan pelajaran buat kita, memberikan himmah kepada kita selalu kuat beribadah dengan apa yang telah disampaikan nanti Ustazah Hajjah Munirah SPDI, MPDI calon. Amin. Amin. Itu yang bisa ulun sampaikan. Ya, kepada Ustazah Hajjah Munirah kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Mantul Ilmi Ustaz Alfred Rahman. Yang kedua adalah Ustaz dan Ustazah SMP Plus Citra Mantul Ilmi beserta staf dan karyawan serta yang dibanggakan siswa-siswi SMP Plus Citra Mantul Ilmi dan juga Alhamdulillah ba'alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faman aqamaddin, wa man tahaqqaha faqad hadamaddin. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan tausiah selama bulan Ramadan. Judul ini adalah lanjutan dari yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaini, yaitu kewajiban sholat. Nah, jadi ketika kewajiban ini dilanggar, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judul yang akan disampaikan pada hari ini adalah ancaman bagi orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Sebelum kita menyampaikan tentang apa saja ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita perdalam dulu tentang
bagaimana tata cara melaksanakan sholat dalam berbagai keadaan. Jika memang dalam berbagai keadaan yang telah Allah berikan rukhsah diantaranya tidak juga dapat mengerjakannya, berarti orang ini adalah memang termasuk yang lalai atau malas dalam mengerjakannya. Jadi sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Dalam Islam, sholat adalah ibadah yang paling utama setelah keimanan. Bagi orang yang benar-benar beriman, sholat bukanlah sekedar kewajiban. Jadi ada yang menggunakan sholat itu sebagai sekedar kewajiban, ada yang memang keperluan dia atau kebutuhan dia sehari-hari. Jadi sholat itu bukan sekedar kewajiban yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, tapi sholat ini adalah sebagai sarana yang lengkap untuk meraih ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Sholat merupakan kewajiban atau fardu ain. Fardu ain itu berarti diwajibkan setiap orang, untuk setiap orang yang balik lagi berakal, yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Perintah sholat adalah perintah yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Untuk perintah sholat ini langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, hal ini menunjukkan nilai ibadah sholat tersebut adalah sebuah kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apapun. Nah, jadi ibadah sholat tidak gugur dalam kondisi apapun. Hal ini berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Misal kalau zakat bagi yang mampu, kan? Puasa jika misalnya dalam keadaan hamil atau menyusui atau dalam perjalanan boleh berbuka, tetapi diganti dengan hal lain. Nah, ini berbeda dengan sholat. Jadi sholat ini tidak gugur kewajibannya dalam kondisi apapun. Sholat bagi seorang muslim adalah hal terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Jadi pada hakikatnya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syara'. Syara' itu menurut ajaran agama Islam. Nah, baik itu sibuk, sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi syara' boleh meninggalkan sholat hanya bagi wanita. Menurut syara', menurut ajaran agama kita, ya, yang boleh meninggalkan sholat itu adalah wanita haid dan nifas. Jadi wanita haid dan nifas. Adapun yang dibolehkan meninggalkan sholat tetapi harus menunaikannya dengan qada. Jadi boleh tapi dalam keadaan tertentu, ya. Nah, tetapi harus menunaikannya dengan qada, di qada. Jadi kayak apa qada? Jadi kalau sholat biasa kita sholat itu seli. Misalnya adaan, maka ganti adaannya dengan qadaan. Tapi dalam hal tertentu, ya. Misalnya di sini sebabnya adalah tidur. Sebab sampai waktu sholat habis. Misalnya karena tidur sudah larut malam, ketika bangun pagi sudah terbit matahari. Tetapi pada waktu subuh itu benar-benar belum terbangun. Nah, bukan yang misalnya terbangun habis itu dimatiin alarmnya, misalnya guling lagi. Nah, itu kan berarti sudah diingati dengan alarm tadi atau orang tua yang membanguni atau apa misalnya, ya. Nah, tapi kalau yang ini misalnya memang tidak ada hal-hal yang lain, kemudian dia tertidur sampai kesiangan. Nah, pada waktu sholat subuh tadi dia memang benar-benar belum terbangun. Nah, jadi kapan saja ia bangun, maka itulah ia wajib melaksanakan sholat subuh tadi.
dengan cara qadaan. Kemudian sebab mabuk atau pingsan. Misalnya ia mabuk atau pingsan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Maka setelah ia sadar harus mengerjakan, jadi 10 pagi berarti melewati salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, berarti dia mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, dan isya secara berurutan dengan cara diqadha. Kemudian sebab benar-benar lupa, misalnya ia lupa tidak sholat asar, ketiduran, misalnya ya, atau hal yang lain. Ketika akan sholat maghrib baru teringat bahwa ia belum sholat asar. Jika adzan maghrib dikumandangkan, maka ia belum secara tunai melaksanakannya meskipun ia baru mendapat 1 rakaat. Berarti lanjutkan saja, selesaikan sembahyang asar tadi. Seandainya sebelum adzan masih sebagainya ya, seperti dalam keadaan banjir itu bagaimana, misalnya rumahnya sudah tinggal hubungan aja lagi, nah misalnya kawah aja sembahyang di atas hubungan atau rumah maksudnya ya, atau menempati tempat yang lebih tinggi. Nah, dalam kondisi semacam ini Allah telah memberikan rukhsah atau keringanan. Jadi misal kita dalam keadaan musafir, pergian ya, maka Allah memberikan keringanan salat maghrib digabung dengan salat isya. Nah, ini sudah kita pelajari juga ya, tapi nanti ada larangan mudik nih ya, tanggal 6 sampai 17 atau ada berubah tanggalnya. Nah, tentunya mengerjakan salat ini harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi tadi kalau misalnya mau melaksanakan salat jamak kasar, ya harus sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Ya, kalau misalnya sibuk hendak menjamak kasar tidak boleh, ya karena bukan sesuai dengan ketentuannya. Nah, kemudian jika misalnya kalau untuk masalah laki-laki kan mudah saja ya, kalau kebiasaan muslimah terutama yang ada di Asia, kita Indonesia termasuk, itu biasanya sholatnya menggunakan mukena atau alat penutup aurat. Nah, jadi kalau di daerah lain, mungkin di daerah Arab itu dia langsung pakaiannya saja. Pakaiannya sudah menutup aurat, itu bisa langsung untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau di daerah kita ini biasanya kita menggunakan mukena ya untuk melaksanakan sholat tadi sebagai penutup aurat. Nah, terkadang ada juga dalam perjalanan atau apa merasa kadang mau mukena ada sembahyang. Nah, padahal bisa saja dengan manset atau sarung tangan yang terbuka telapak tangannya, ya ada biasanya yang jual manset. Nah, kemudian pasang kaos kaki, ya yang penting yang lainnya tertutup auratnya, sudah bisa melaksanakan sholat. Jadi bukan dijadikan alasan karena mukena. Nah, oleh karena itu jika dalam perjalanan itu sudah jika membayangkan perjalanan ini memakan waktu berapa jam dan nanti mungkin bisa masuk waktu sholat di perjalanan, maka kita sudah menyiapkan mukena, bawa mukenanya yang simple biasanya untuk traveling, untuk jalan-jalan ya. Nah, dan selebihnya juga harus dipelajari juga tentang bacaannya atau bagaimana melaksanakan sholat dalam perjalanan.
atau dalam acara tertentu, tidak berjalan jauh. Misalnya ada bukber di rumah keluarga atau siapa misalnya yang mungkin di situ tidak banyak menyediakan mukena, kita siapkan terlebih dahulu. Jadi untuk alasan meninggalkan sholat itu tidak ada lagi ya, karena kita sudah memikirkan sebelumnya. Jadi siapkan terlebih dahulu. Jadi kapanpun masuk waktu melaksanakan sholat, tidak ada alasan lagi ya, karena ketiadaan mukena atau misalnya tidak ada yang lain-lainnya. Nah, jadi ini penting sekali ya, terutama wanita yang sudah balik lagi berakal. Nah, itu tadi. Kemudian jika dalam keadaan sakit, apakah tidak wajib sholat? Tetap diwajibkan sholat. Ya, tidak boleh dijadikan alasan meninggalkan sholat. Anda tidak bisa berwudu dengan air karena korban atau luka bakar misalnya, maka bisa menggantinya dengan tayamum. Nah, maka orang yang sakit bagaimanapun keadaannya, asal pikirannya dan ingatannya masih sempurna atau sadar, ia masih berkewajiban melaksanakan sholat. Nah, oleh karena itu, jika tidak mampu mengerjakan sholat secara berdiri, maka ia boleh mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka ia boleh mengerjakan sholat dalam keadaan telentang atau berbaring. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau duduk kan tinggal, kalau ruku membungkuk sedikit, ya sujud lebih ke bawah lagi sedikit bungkukannya ya. Nah, jadi kalau duduknya pakai kursi itu tadi ya, tapi kalau duduknya di lantai, insya Allah sujudnya bisa langsung seperti orang sholat yang sehat, yang biasa ya. Nah, jadi kalau tidak bisa dikerjakan dengan duduk, maka bisa dikerjakan dengan telentang, dengan dua belah kaki diarahkan ke kiblat, kepala ditinggikan di atas bantal, dan wajahnya juga diarahkan ke kiblat. Ya. Kalau tidak bisa mengerjakan dengan telentang, maka bisa dengan berbaring. Jadi dimiringkan badannya dengan seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Nah, adapun ruku dan sujudnya cukup dengan kemampuannya. Bila tidak dapat mengerjakan dengan cara berbaring seperti tersebut di atas, maka cukup dengan isyarat, baik dengan kepala maupun dengan kedipan mata. Nah, ini jadi sebelum alasan-alasan apapun meninggalkan sholat, kita sudah memperhatikan tadi. Jadi jika ada keadaan-keadaan tertentu, maka sudah ada aturan-aturan syarat, aturan-aturan yang telah ditetapkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi dengan demikian tata cara sholat orang sakit tadi harus diperhatikan ya. Jadi mengingat sholat adalah ibadah yang penting yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi sholat ini merupakan amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat. Nah, jadi karena pas hari kiamat itu yang paling pertama kali dihisab, dihitung ya adalah sholatnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasiha, wa in taqasa min fahiratihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min faridati thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalika. Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Jika ada sesuatu kekurangan dari sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, perhatikan wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah atau sholat tatawu. Nah, makanya kita disuruh mendampingi sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, sehingga kekurangan yang ada pada sholat wajib bisa disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalan akan dihisab seperti itu. Ya. Jadi salah satu hikmah daripada sholat sunnah rawatib itu adalah menutupi kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Nah, jadi betapa pentingnya sholat. Islam menjadikan sebagai rukun kedua setelah syahadat tadi.
Karena salat ini adalah mencegah daripada keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah kemungkaran dan dosa besar sebagian umat Islam adalah meninggalkan salat fardu 5 waktu. Tak sedikit di antara kaum muslimin yang berani meninggalkan salat hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Alhamdulillah min dzalik. Jika kita melihat orang yang hidupnya enak, kaya raya, bergelimang harta, tetapi tidak sholat, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan dengan istidrat atau lanjuran atau jebakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beri kenikmatan kepadanya, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sholat segala. Nah, jadi sujud syukur ini kapan saja. Bagus lagi kalau kita laksanakan setelah sholat, ya. Kita mensyukuri atas nikmat iman, Islam, dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah tadi, ya. Nah, kita sudah mempelajarinya tentang bagaimana tata cara saja. Nah, karena dalam sholat tadi itu berisi doa, as-sholatu ad-doa, ya kan? Sholat itu adalah doa, di dalamnya banyak sekali ya doa. Nah, jadi dengan sholat itu kita lebih mendekatkan diri kepadanya dan berdoa meminta kebaikan-kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Ulama besar Tahrim Yaman, Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam nasihatnya menukil beberapa hadis sahih terkait ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti ia telah kafir. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, berarti ia telah kafir secara terang-terangan. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, berarti telah lepas daripada perlindungan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis lain, man hafaza 'ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Nah, jadi barang siapa yang memelihara salat, maka salat akan menjadi cahaya baginya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara salat, itu tidak akan menjadi cahaya, bukti maupun keselamatan baginya. Sedangkan di hari kiamat ia dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Nah, jadi Fir'aun kan sudah tahu ya, Fir'aun adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan karena dia tidak pernah merasa sakit, tidak pernah diberi sakit dalam hidupnya. Kemudian Qarun ini adalah orang yang menumpuk hartanya sehingga dia tidak lagi melaksanakan sholat. Haman ini adalah sibuk dengan urusan perkantorannya. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan kekafiran orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu juga yang telah diriwayatkan dari para sahabat dan para salafus sholihin. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, aku tidak pernah mendengar salah seorang sahabat mengomentari mengenai suatu amalan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir kecuali sholat. Jadi seperti itu. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 43, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi tempatnya atau nerakanya nanti adalah bernama sakar. Nah, karena itu berwasiatlah jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu atau sebagiannya saja. Sebagiannya saja artinya mungkin zuhur asarnya di sekolahan sembahyang misalnya, subuhnya, maghrib isyanya
Nah, jadi dengan saling mengingatkan, ya ini kan biasa ya, kita saling mengingatkan di dalam grup itu, dan mudah-mudahan bisa nanti dilanjutkan ya. Nah, jadi ada sama-sama saling mengingatkan, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi yang mana yang tadi terbangun pas misalnya ke HP-nya misalnya waktu sholat telah tiba, segeralah mengerjakan sholat. Jadi sama-sama saling mengingatkan, kemudian di keluarga kita misalnya orang tua yang membanguni untuk sholat, mengajak sholat, itu adalah memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk mengajak keluarganya ya supaya sama-sama ya nanti menjalankan perintah agama dan masuk ke dalam surganya. Ya. Kemudian bagaimana bisa diuzurkan sedangkan apabila mengakhirkan sholat sampai keluar waktu saja sudah termasuk dosa besar meskipun ia segera mengqadanya, maka sudah menjadi kewajiban untuk mendorong kepada orang-orang awam atau orang-orang sekitar kita untuk segera melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi karena pentingnya ibadah sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Khafizu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Nah, demikian juga sholat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, inna bainas rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, kemudian perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkannya ia telah kafir. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian sabda Nabi lagi yang lainnya, barang siapa yang terlepas salah satu sholatnya, seolah-olah ia telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Nah, jadi banyak orang yang mampu berpuasa, namun tidak mampu mengerjakan sholat. Nah, ini dibagaikan seorang yang mengisi air dalam wadah atau dalam ember, tetapi embernya bocor. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa jika berpuasa tetapi tidak mengerjakan sholat, itu bagaikan tubuh tanpa kepala. Nah, kayak apa? Tubuh tanpa kepala. Ya, nah jadi mudah-mudahan kita kuat dalam dalam keagamaan kita ya. Nah, kemudian, selanjutnya bentuk-bentuk ancaman. Nah, jadi setelah kita mengetahui tadi, sekarang bentuk-bentuk ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang meninggalkan sholat apa saja. Yang pertama, dimasukkan ke dalam neraka sakar tadi ya, dan surah Al-Mudaththir tadi, dimasukkan dalam neraka sakar. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian kecelakaan itu celaka. Ya, bagi orang-orang yang enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk, dan kecelakaanlah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Quran surah Al-Mursalat ayat 48 sampai 49. Kemudian maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, ini lalai masih sholat tapi lalai, terlambat, habis waktu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi ya. Kemudian yang ketiga, azab kubur. Nah, jadi di dalam kubur sudah Allah beri azab bagi orang yang tidak mengerjakan sholat tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Maksudnya kehidupan yang sempit tadi adalah siksa kubur. Jadi di kubur itu sudah disiksa. Terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 124. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan sholat akan merasakan sempitnya alam kubur, dan kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Nah, biasanya ada
Itu waktu orang menalakin ya, hufratin min hufratin miran, dijauhkan daripada hufratin min hufratin miran. Jadi orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan, ia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek, berpakaian jelek, berbau busuk. Kemudian ia berkata, bergembiralah dengan keburukan yang akan menimpamu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Lantas si mayit tadi bertanya, lantas ia bertanya, siapakah kamu? Mukamu adalah muka yang sangat jelek. Nah, laki-laki itu menjawab, saya adalah amalmu yang jelek. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian orang yang meninggalkan salat tadi dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama keempat orang tersebut. Karena seorang yang meninggalkan salat ada kalanya disibukkan oleh hartanya, kekuasaannya, tugas kementerian atau kantorannya atau bisnisnya. Orang yang sibuk dengan harta hingga ia meninggalkan salat, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia sibuk dengan kekuasaannya, akan dibangkitkan dengan Fir'aun. Jika ia sibuk dengan tugas kementeriannya atau kantorannya, ia akan dibangkitkan bersama Haman. Adapun jika ia sibuk dengan bisnisnya dan dagangannya, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjadi cahaya dan tanda baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya dan tanda dan keselamatan di hari kiamat. Dan di hari akhirat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Baihaqi. Kemudian selanjutnya lepas dari tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyekutukan Allah, sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, meskipun kamu disuruh untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Serta janganlah sesekali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena sungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka sungguh tanggungan Allah akan lepas darinya. Nah, yang terakhir adalah namanya tercatat di pintu neraka. Nah, sebagaimana disebutkan tadi sebelumnya, jadi namanya tercatat di pintu neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya. Nah, jadi banyak daftarnya. Nah, jadi namanya terbuat di dalam situ karena telah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Abu Naim. Nah, begitu juga orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat, salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat. Bahkan mandinya saja di hari Jumat itu, maka mendapatkan ibadah sunnah, pahala sunnah, ya. Nah, jadi hai orang-orang yang beriman, bila disuruhkan untuk sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu pergi mengingat Allah, sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian, jadi apabila seorang yang sudah balik lagi berakal, tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya kalau di akhirat, yaitu ditutup hatinya. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali tanpa uzur atau alasan, maka Allah akan menutup hatinya. Kemudian dicatat sebagai orang munafik. Nah, jadi dicatat sebagai orang munafik. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka dicatatlah ia sebagai orang yang munafik. Nah, jadi di sini sudah saya uraikan dari awal tadi, ya. Jika ada lagi yang masih menggunakan alasan-alasan tertentu tidak melaksanakan sholat, sudah disampaikan tadi bagaimana caranya, ya. Kemudian jika karena lalai, maka itu adalah nanti masuk ke neraka wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, mudah-mudahan kita dengan memahami tentang pembahasan ini akan lebih baik lagi, ya, terutama saya sendiri pun harus berusaha lebih lagi lah dalam hal ini.
Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita, karena sholat ini adalah tiangnya agama, ya. Tiangnya agama, apabila baik sholatnya, maka baik pula catatan seluruh amal perbuatannya nanti ketika dihitung atau dihisab pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya, dengan keteguhan iman agar mampu mengerjakan kewajiban yang akan pula untuk selalu menjauhi segala larangannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai pekerjaan kita sendiri pun kita tinggalkan dulu ketika kita sholat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, memang khusyuk, benar-benar khusyuk sampai salam. Kadang-kadang kita masih nah itu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran demi sedikit itu biasanya pembahasannya dalam kitab Asrarus Sholat pada salah tuh rahasia-rahasia sholat. Nah itu di dalamnya deh kalau berbicara itulah. Ya, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho, kemudian semuanya. Mungkin ada yang disampaikan dari wali kelas atau yang lainnya. Ulun persilahkan. Ada Ustadz Fatur Rahmi ada? Nggak ada. Ustadz Fahmi. Adakah yang perlu disampaikan? Ada, Ustadz. Ya. Mungkin itu aja. Mungkinlah itu aja yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan untuk live.